Salam jemaat Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya bahwa semua kita dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya tetap bersukacita di dalam Tuhan. Saya akan menceritakan apa saja yang saya kerjakan selama mengikuti program Stay at Home yang dicanangkan oleh pemerintah kita disebabkan oleh COVID-19 ini. Bapak Ibu, yang pertama yang saya lakukan adalah bahwa saya semakin banyak membaca firman Tuhan bersama dengan murid-murid. Kami memiliki program membaca minimal satu hari satu pasal, tapi dengan waktu yang begitu banyak di rumah, kami sudah lebih banyak, lebih dari satu pasal, bahkan ada yang membaca satu kitab selesai. Nah, apa yang kami alami, kami banyak share di grup. Kami menceritakan apa yang kami dapat dari apa yang kami baca dan apa yang kami renungkan. Lalu kami saling menguatkan dan saling meneguhkan. Jikalau ada yang kurang dipahami dari pembacaan firman Tuhan, kami bahas bersama-sama di grup pemuritan kami. Dan kami sangat dikuatkan lewat sharing kami bersama-sama di grup. Lalu Bapak Ibu, saya juga lebih banyak memiliki waktu-waktu bersekutu dengan Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu, sekali waktu saya mengalami serangan roh ketakutan dan juga intimidasi, kekhawatiran, kecemasan yang berlebihan, sehingga membuat saya begitu takut, Bapak Ibu. Lalu saya ingat di dalam puji-pujian ada kuasa. Lalu saya menyanyikan satu pujian, ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan, haleluya, haleluya, ku menang. Saya berulang-ulang saya nyanyikan pujian itu, dan setelah selesai saya berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, saya mengalami damai sejahtera yang luar biasa. Saya mengalami sukacita, saya mengalami kelepasan, dan saya bebas dari rasa takut, Bapak Ibu. Lalu di dalam doa-doa saya juga, saya banyak mengalami pewahyuan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan di doa-doa saya, Bapak Ibu. Yang pertama saya diteguhkan di Yesaya 60 bahwa itu adalah janji Tuhan atas Indonesia. Saya percaya bahwa kita semua jemaat Tuhan juga punya beban yang sangat dalam untuk Indonesia. Saya percaya juga Bapak Ibu meratap untuk Indonesia, dan saya diteguhkan bahwa Tuhan akan mengerjakan Yesaya 60 atas bangsa kita. Dan saya bilang sama Tuhan, jadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan melawat Indonesia. Kami percaya bahwa Indonesia akan dibangkitkan. Indonesia akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saudara, ini saya aminkan terjadi dalam nama Yesus. Dan saya juga, Bapak Ibu, diwahyukan kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 126. Saya ingat ayat firman itu bahwa berkata, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Saya percaya Bapak Ibu, semua doa-doa kita, semua seruan-seruan kita kepada Tuhan, kita akan melihat bahwa bangsa kita akan dipulihkan. Ada sukacita yang besar yang akan dialami oleh bangsa kita lewat peristiwa COVID-19 ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, tetap mari kita topang bangsa kita. Kita bawa terus bangsa kita di dalam doa-doa kita. Bapak Ibu, saya juga tetap memberi di masa-masa sukar seperti sekarang ini. Saya tahu bahwa keadaan perekonomian kita mungkin tidak terlalu baik, tapi saya tetap belajar untuk memberi. Saya memberi bukan karena saya berkelimpahan, Bapak Ibu, tapi karena saya tahu bahwa apa yang kita tabur akan kita tuai. Sekali waktu ada teman saya yang minta tolong kepada saya karena mereka sudah tidak punya
apa-apa lagi di rumah. Lalu saya memberi dari apa yang bisa saya beri. Nah, ketika dia menerima itu, dia berkata, "Kak Wati, terima kasih kami bisa makan hari ini." Karena memang Bapak Ibu, kondisi mereka waktu itu sangat membutuhkan bantuan. Ya, juga teman saya itu dalam kondisi kurang sehat. Tapi ketika saya memberi, saya bersuka cita, Bapak Ibu. Dan saya juga memberi kepada teman-teman, saudara-saudara saya yang lain. Dan tentunya tetap memberi persembahan, perpuluhan, janji pasti. Karena saya tahu bahwa itu adalah kewajiban kita. Dan saya percaya sekali bahwa ketika kita memberi, kita tidak akan berkekurangan, karena Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya bahwa apa yang kita tabur kita akan tuai. Dan saya tidak takut berkekurangan, karena firman Tuhan berkata, "Berkat ada di atas kepala orang benar. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus." Dan saya percaya itu pasti terjadi dalam hidup saya. Juga saya bekerja lewat online karena memang kampus ditutup, dan saya juga melakukan proses belajar mengajar di media Google Classroom, dan saya belajar menikmati cara mengajar seperti itu. Dan terima kasih juga buat khotbah-khotbah dari penatua kami yang sangat menguatkan, baik itu dari Sabtu maupun di hari Minggu. Saya sungguh diberkati, saya semakin yakin, saya semakin diteguhkan bahwa saya tidak berjalan seorang diri, saya tidak melangkah seorang diri. Ada Tuhan bersama-sama dengan saya. Firman Tuhan juga berkata bahwa saya lebih daripada pemenang, dan saya tidak perlu takut dengan apapun karena Tuhan ada di pihak saya. Inilah kesaksian yang bisa saya berikan. Saya berharap bahwa kesaksian ini bisa memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya setiap kita ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna, amin. Dimanapun kita dan bagaimanapun kondisi kita hari-hari ini, kita percaya Dia Tuhan Allah yang menyertai kita dengan kasih-Nya yang sempurna. Saya mau kita membuka firman Tuhan sebelum kita mulai ibadah kita. Saya membacakan untuk Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang ada di rumah atau dimanapun, kita membuka Yeremia 17
ayat 7-8. Demikianlah firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, dan setiap kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, karena setiap kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa. Yang kami rindukan Tuhan berdiam di dalam hadirat-Mu, menikmati kebaikan-Mu, menikmati kemurahan-Mu Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Biar hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Ini kami gereja-Mu Tuhan. Ini kami jemaat-Mu, kami bersyukur Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan karena kebaikan, karena kasih setia-Mu Bapa, karena pembelaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dari hari ke hari Tuhan, Engkau terus-menerus menyertai kami, memegang tangan kami, menuntun langkah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, betapa baiknya Engkau Tuhan. Kami katakan Tuhan, terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Allah kami yang hebat, Allah kami yang luar biasa, yang mencukupkan semua keperluan kami. Terima kasih yang menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Terima kasih yang mengerjakan semua kebaikan, bahkan memberikan mujizat buat setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami katakan layaklah Engkau ditinggikan, diagungkan,
dimuliakan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau merayakan kebaikan-Mu, merayakan bersukacita bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir Tuhan. Engkau hadir di antara kami. Terpujilah nama Bapak dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, yang dikasihi Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin. Biarkan hati kita tetap percaya bahwa Dia tetap Allah, pemelihara setiap kita, amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, yang gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, amin
Tuhan, apapun dan bagaimanapun kondisi kami, seperti apapun keadaan kami tetap katakan Engkau Allah Immanuel. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang tidak pernah berubah. Engkau Bapa yang mengasihi kami Tuhan dengan kasih-Mu, dengan cinta-Mu yang kekal. Engkau yang terus-menerus membawa kami berjalan bersama dengan-Mu. Dan kami boleh melihat bahwasanya Allah, Engkau berjalan di depan kami, menuntun kami Tuhan, menunjukkan semua kebaikan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapakku datang dan berserah, ku
Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Bapa di surga, Engkau Allah Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kami. Walaupun kadang-kadang kami nggak menyadari bahwa Engkau Allah Immanuel. Kadang-kadang kami lebih ingat kepada persoalan, tantangan, masalah kami daripada mengingat kehadiran-Mu. Bahwa Engkau ada di dalam hidup kami, Engkau jauh lebih besar daripada apapun, daripada persoalan, tantangan, masalah kami. Tuhan, kami berdoa, biarlah kesadaran akan hadirat-Mu senantiasa memenuhi batin kami, memenuhi hidup kami, sehingga kami nggak perlu takut, sehingga kami nggak perlu khawatir akan kehidupan kami. Sebab kami memiliki Allah yang hidup di dalam diri kami, tinggal di dalam pribadi kami, dan kami di dalam Dia. Dan Allah kami tahu yang terbaik buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Berkati seluruh jemaat-Mu yang ikut beribadah bersama-sama hari ini. Roh Kudus yang meneguhkan, menguatkan, menghiburkan, memberi sukacita, memberi kekuatan setiap hari, keluarga demi keluarga. Kau jamah mereka di tempat mereka ada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Penyertaan kasih setia, kemurahan, kekuatan, penghiburan daripada Tuhan menyertai setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati saudara di tempat di mana saudara ada hari ini. Apapun keadaanmu, Tuhan mengasihimu, Tuhan mencintaimu, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Allah yang senantiasa menguatkan kehidupanmu. Tidak peduli apapun perasaanmu. Apakah engkau bisa merasakan Tuhan atau tidak bisa merasakan Tuhan, Tuhan tetap ada bersama-sama dengan engkau. Karena Allah kita tidak bergantung daripada perasaan apa yang kita miliki dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saudara, kita belajar sebuah kebenaran firman Tuhan. Judulnya adalah dapat hidup di segala
musim kehidupan. Tentunya saudara bukan cuma sekedar hidup, tetapi saudaraku di dalam setiap musim kehidupan ada pelajaran-pelajaran yang kita bisa petik dari dalamnya. Ya, kita bisa belajar apa sih arti kehidupan, apa sih tujuan hidup, apa sih yang terpenting dalam kehidupan. Sehingga saudaraku hidup kita menjadi kaya. Ya, hidup kita menjadi lebih berwarna, saudara. Saudara bayangkan kalau hidup kita hanya saudaraku hanya satu musim saja, musim yang baik saja saudaraku. Kita nggak bisa sebenarnya menghargai kebaikan-kebaikan Tuhan. Tetapi kalau kita hidup, saudaraku, memiliki kehidupan di musim-musim yang sulit, saudaraku, kita bisa menghargai kebaikan-kebaikan Tuhan. Memang saudaraku kita tidak berdoa supaya kita mengalami musim yang sulit. Tetapi tahukah saudaraku, memang itulah kehidupan. Kita akan mengalami musim yang sulit. Kenapa? Karena saudaraku, dunia ini manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Saudaraku, kita tahu bahwa dunia ini, saudaraku, bukanlah tempat yang ideal untuk kita hidup. Saudaraku, ya, tempat yang ideal untuk kita hidupi nanti di kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi tentunya saudaraku, kenapa Tuhan masih izinkan kita hidup hari ini? Karena Tuhan, rancangan Tuhan belum selesai dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, di dalam belum selesainya rancangan Tuhan dalam kehidupan kita, pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita, saudaraku, mari saudaraku, kita tetap on fire di dalam Tuhan. Kita tetap bersemangat di dalam Tuhan. Kita tetap mengerjakan apa yang Tuhan suruh dan ingin kita kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, kita tahu di negara-negara barat, saudaraku, ada 4 musim kehidupan. Saya tidak bicara itu nanti, saudaraku, tentang musim kehidupan seperti 4 musim kehidupan, saudaraku. Ya, masing-masing musim itu, saudaraku, masing-masing mereka punya pakaiannya tersendiri. Ya, musim panas, musim dingin, musim gugur, musim semi. Pakaiannya beda-beda, ya, saudaraku, lingkungannya beda-beda, makanannya pun berbeda-beda, saudaraku, ya, disesuaikan dengan musim apa, ya, yang sedang mereka hidupin, ya. Nah, sebenarnya kehidupan yang seperti itu, saudaraku, asik, saudaraku, ya. Di setiap musim ada hal-hal yang bisa dipelajarin dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saudaraku, kita belajar tentang musim kehidupan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, yang pertama saudaraku, ya, kita dapat hidup dalam keadaan kenyang atau kelimpahan, dan kita juga dapat hidup dalam keadaan kelaparan atau kekurangan. Saudara berkata, masa seperti itu hidup kita? Iya, bukan hanya kita, saudaraku. Nah, mari kita lihat Rasul Paulus sendiri berkata demikian. Di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-11 sampai 13 dikatakan seperti ini, saudara. Ya, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Nah, jadi Paulus, saudaraku, ya, dia berkata di ayat sebelumnya, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Nah, baru ayat ini keluar. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Ya, sebab aku telah belajar. Nah, ini poin penting. Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi Paulus ini, saudara, dia menyadari bahwa mengikut Tuhan itu bukan cuman yang bagus-bagusnya, yang indah-indahnya, yang enak-enaknya. Paulus juga sudah belajar, saudaraku, mengikut Tuhan itu ada musim-musim di mana, saudaraku, dia mengalami kelaparan, dia mengalami kekurangan. Ada masa-masa dia mengalami hal-hal yang tidak enak dalam hidupnya. Ya, itulah yang dialami Paulus. Apakah Paulus hidup di dalam dosa? Tidak.
Paulus kita tahu adalah seorang rasul yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, yang memberikan dan mendedikasikan hidupnya kepada Tuhan, yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan 100%. Bayangkan saudara, Paulus nggak punya apa-apa lagi dalam hidupnya kecuali Tuhan. Dia adalah satu pribadi yang menulis perjanjian baru oleh ilhaman Roh Kudus. 2/3 perjanjian baru dia yang tulis. Seperti apakah orang-orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan? Apakah kalau kita baca nanti kita masih tertarik mengikut Tuhan? Saya berharap ya saudara. Kenapa saudaraku? Paulus berkata, itulah sebabnya kita perlu mempersiapkan diri kita demikian. Supaya apa? Kita nggak kecewa mengikut Tuhan. Jangan kita bilang, ya aku udah mengikut Tuhan, aku udah sungguh-sungguh, aku melayani, aku berdoa, aku sungguh-sungguh memiliki disiplin rohani, tapi kok kayak gini hidupku? No saudara, perlengkapi pikiran saudara, perlengkapi diri kita. Nah Paulus bilang begini, aku tahu apa itu kekurangan. Berarti Paulus pernah mengalami kekurangan. Sekalipun dia seorang rasul, dia pernah mengalami kekurangan. Dan juga aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal apa? Dalam hal kenyang. Maupun dalam hal apa? Dalam hal kelaparan. Baik dalam kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Kita lihat, Rasul Paulus, rasul yang sangat luar biasa, ya, mengalami pewahyuan Tuhan, mengalami penyataan Tuhan, mengalami tuntunan Tuhan, menuliskan saudaraku 2/3 di dalam Alkitab, tetapi mengalami yang namanya, dia berkata, aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Aku tahu apa itu kenyang. Aku tahu apa itu kelaparan. Apakah saudara berkata, Paulus terkutuk karena dia kekurangan? Paulus terkutuk karena dia kelaparan, dia perlu pelepasan? No. Jadi kita nggak bisa mengukur seseorang, saudaraku, dari apakah hidupnya sederhana. Lalu kita berkata orang itu terkutuk, orang itu tidak diberkati Tuhan, nggak, saudara? Sekarang aja, saudaraku, gereja-gereja, saudaraku, ya, banyak saudaraku sudah salah kaprah menurut saya, saudara. Ya, mereka mengejar yang namanya kemakmuran, saudara. Nggak salah, saudara. Tentunya Tuhan ingin kita makmur. Ya, tetapi saudaraku, ketika saudara, ya sama seperti Paulus juga, saudara pernah mengalami juga yang namanya kemakmuran, mengalami juga yang namanya kelimpahan, tapi juga dia mengalami kekurangan, dia juga mengalami kelaparan. Jadi ada sebuah keseimbangan. Di dalam Alkitab dikatakan, Tuhan, kata pemazmur saudaraku, berikanlah kami, ya, seperti ini kira-kira, saya lupa ayat persisnya. Ya, berikanlah kepada kami, ya, kesukaran hidup dan kesenangan hidup secara seimbang. Ya. Jadi saudaraku, kita perlu kehidupan yang seimbang itu, saudara. Kalau hidup saudara nggak seimbang, saudara, seperti saya katakan tadi, kita nggak bisa menghargai apa yang disebut dengan berkat Tuhan. Kita nggak bisa bersyukur apa yang disebut dengan kebaikan Tuhan. Kalau apa? Kalau kehidupan kita nggak seimbang. Makanya pemazmur seperti yang saya katakan, berikanlah kepada kami sukaran dan kesenangan hidup secara seimbang. Ya, kira-kira begitu ayatnya, saudara. Ya, saya lupa. Ya, dia bilang, biarlah waktu-waktu engkau menindas kami dan waktu-waktu engkau memberkati kami, itu kami peroleh secara seimbang. Makanya saudara, kalau hari-hari ini oleh karena COVID-19 ini,
saudara, mungkin kita harus hidup ya pada apa adanya, saudaraku. Jangan mengeluh. Ya, jangan susah hati, saudara. Ya. Karena apa? Mungkin kita sedang mengalami sebuah siklus hidup yang seperti ini, saudara. Sehingga pada waktu apa? Pada waktu nanti, saudaraku, setelah keadaan ini selesai, lalu Tuhan memberkati kita, kita akan bisa bersyukur. Kita berkata, oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku mengerti mengucap syukur kepadamu dengan apa yang disebut berkat-Mu dan kelimpahan-Mu, Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah pernah mengalami kesulitan-kesulitan. Dalam pengalaman kehidupan saya, saudara, saat-saat di mana saya merasa sendirian, saat-saat di mana saya merasa ditinggalkan, bahkan sepertinya Tuhan tidak menjawab doa-doa saya. Dan pada waktu Tuhan mempertontonkan dan memperlihatkan berkat-berkat-Nya kepada saya bilang, Tuhan, terima kasih Tuhan. Saudara, kita bukan hanya bisa hidup di musim kelimpahan, saudara. Ketika Tuhan memberkati kita, ketika Tuhan melimpahi kita, tetapi juga mungkin, saudaraku, hari ini kita apa? Kita ada dalam keadaan yang seperti ini, kelaparan, kekurangan. Ya, nah, saudaraku, Paulus berkata seperti ini. Ya, dua hal. Yang pertama, aku telah belajar. Makanya kita perlu belajar, saudara. Ya, belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ya, belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ya. Dalam satu ayat firman Tuhan yang lain di dalam 1 Timotius 6 ayat 5 sampai 8 dikatakan begini, saudaraku. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran. Ingat, dikatakan begini, percekcokannya apa? Yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan atau seperti bisnis. Ya, kalau aku, saudaraku, melakukan A, maka Tuhan akan melakukan B. Seperti matematika, saudara. Kalau aku buat ini, maka akan buat itu. Ya, mungkin juga itu bisa terjadi. Tapi kadang-kadang, saudara, jalan-jalan Tuhan berbeda, saudara. Saudara sudah melakukan bahagian saudara, tetapi sepertinya Tuhan tidak lakukan seperti apa yang saudara inginkan, apa yang saudara mau dalam kehidupan saudara. Kenapa? Banyak pikiran-pikiran yang ada di dalam Tuhan, rancangan-rancangan Tuhan atas hidup kita, saudaraku, berbeda. Katanya seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah bedanya pikiranku dengan pikiranmu, rancanganmu dengan rancanganku. Jadi sebenarnya kehidupan kekristenan itu adalah kehidupan yang berserah. Sama seperti doa Bapa kami. Ya, jadilah kehendak-Mu dalam hidupku di bumi seperti di surga. Nah, itu baru rileks ngikut Tuhan. Kalau enggak, saudara, kalau kita bilang aku lakukan ini, maka Tuhan akan lakukan itu. Ketika enggak terjadi, kita stres, kita kecewa dalam hidup kita. Tapi karena kita percaya bahwa Allah tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita, Allah tahu, Allah mengerti apa yang terbaik dalam hidup kita. Nah, bagian kita menjalaninya, saudara. Ya, nah Paulus bilang begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, segala perkara. Perkara apa? Perkara kekurangan, perkara kelimpahan. Lo banyak, saudaraku, orang nggak sanggup hidup diberkati, lo saudara, banyak. Jangan berpikir, saudaraku, banyak justru orang, saudaraku, bisa hidup apa? Bisa hidup susah, saudara, daripada hidup diberkati. Banyak orang setelah hidupnya diberkati, saudaraku, waduh, dia lupa diri, saudara. Dia lupa kepada Tuhan pemberi berkat itu, saudara. Dia berpikir bahwa berkat itu adalah karena kekuatan, karena kehebatannya, saudara.
Ya, dia tidak mengerti bahwa nafasnya aja berasal daripada Tuhan, saudara. Ya, saudaraku, banyak kan orang begitu, saudaraku. Waktu ya suami istri, waktu susah bisa sama-sama melewati masa susah. Tapi begitu saudaraku udah diberkati, mulai selfish. Ya, nggak bisa nyatu lagi, saudara. Merasa ini karena dia. Oh, ini karena saya, ini karena saya, ini karena saya. Saudara lihat. Makanya saudara, berdoalah ya, supaya saudara juga bisa apa? Bisa menerima kelimpahan dan kemakmuran dari Tuhan. Bisa menerima berkat Tuhan. Dan hatimu tidak terikat kepada berkat-berkat Tuhan, tapi hanya terikat kepada Tuhan. Saudara, beberapa minggu yang lalu kita bicara tentang istri Lot. Ya kaya, saudaraku. Malaikat bilang jangan lihat ke belakang. Karena hartanya banyak, hatinya terikat kepada hartanya. Dia melihat ke belakang. Ya, jadi mari saudara, belajarlah, bertumbuhlah di dalam hidup saudara. Ya, di dalam hidup kita. Nah, kata kuncinya apa di poin 1 ini? Paulus telah belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan, kelimpahan dan kekurangan. Jadi dalam hal kekurangan saudaraku, atau kelimpahan, kita harus belajar apa? Belajar tidak selfish. Berfokus kepada diri sendiri. Hidup berfokus kepada Tuhan. Ya, kalau hari ini saudaraku, kalau hidup kita ada dalam kelimpahan, fokusnya kepada Tuhan. Tanya Tuhan, Tuhan apa maumu dengan harta benda yang Tuhan berikan kepada saya? Kalau lagi kekurangan, jangan saudaraku lalu bersungut-sungut. Jangan lalu saudaraku komplain saudaraku. Ya, fokus kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, hari ini aku sedang mengalami kekurangan. Tuhan, aku percaya Engkau pasti menolong aku. Aku percaya sesuatu Engkau sedang izinkan kami boleh belajar dalam hidup ini. Ya, Tuhan menghendaki melimpahi anaknya. Ini saya katakan tadi. Namun bila kekurangan, tidak bersungut-sungut, tidak juga saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Ya, kata kunci yang berikutnya, Tuhan cukup bagi Paulus. Nah, ini penting saudara. Jadi mari kita belajar saudara, ya, kita dapat hidup dalam keadaan kenyang atau kelimpahan, dan juga dapat hidup dalam keadaan kelaparan atau kekurangan. Biarlah musim ini, ya, ini banyak mengajari kita tentang arti hidup, saudara. Nah, yang kedua, bermegah ketika Tuhan terasa begitu nyata, ya, pengalaman puncak bersama dengan Tuhan. Saudara pernah nggak punya pengalaman puncak bersama dengan Tuhan? Wah, rasanya hidup ini hanya milikku dengan Tuhan. Segala sesuatu begitu luar biasa. Berkat-berkat Tuhan berlimpah. Doa-doa dijawab. Ngerasakan hadirat Tuhan. Saudaraku, melayani Tuhan, diurapi Tuhan. Dipakai Tuhan. Doakan orang sembuh. Doakan orang terjadi pelepasan. Hidup begitu hebat dan luar biasa. Kalau itu normal saudara. Tapi juga dan bermegah ketika doa dijawab tidak sesuai dengan permohonan. Yaitu apa? Pengalaman terendah bersama dengan Tuhan. Pernahkah engkau mengalami pengalaman di titik terendah bersama-sama dengan Tuhan? Di musim kehidupan, di mana saudaraku merasakan hadirat Tuhan. Atau mungkin di musim terendah, di mana ketika engkau berdoa, engkau gak bisa merasakan Tuhan. Saudaraku, hatimu bingung, bimbang, engkau tertekan, engkau depresi. Di mana Tuhan? Engkau menyembah Dia seperti doamu sampai hanya di plafon, saudaraku, di langit-langit rumahmu, saudaraku. Enggak sampai menembus Tuhan, engkau gak bisa mengalami Tuhan. Rasanya engkau mengalami kekeringan. Nah, Paulus mengajar kita, saudara, bermegah ketika Tuhan terasa begitu nyata. Tapi juga bermegah kapan? Pada waktu doa-doa kita tidak dijawab sesuai dengan permohonan. Atau kita nggak bisa lagi merasakan Tuhan. Atau kita nggak mendapatkan sesuatu yang rasanya membuat kita refreshing di dalam Tuhan. Apakah kita masih tetap bermegah, saudara? Nah, Paulus katakan begini.
Mari jemaat Tuhan baca, dan kita yang semua ada di sini. Mari kita baca. Ini ayat cukup panjang, saudara. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 10. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tidak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang memperhitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar padaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Maka, nah ini, aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi saudaraku, dia mengalami penglihatan, penyataan ya daripada Tuhan, penglihatan, keadaan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Saudara, saya tidak jelaskan ayat itu. Tetapi apa yang saya mau kita sama-sama belajar, saudaraku, Paulus bermegah oleh karena penglihatan-penglihatan, oleh karena penyataan-penyataan Tuhan. Tetapi kita tahu bahwa kita semua manusia bersifat sombong, saudaraku. Saya bersifat sombong, saudaraku. Ya, kadang-kadang saya mengukur diri saya menurut ukuran saya, saudaraku. Ya, kadang-kadang saya begitu mudah rentan untuk menjadi seorang yang sombong, saudara. Nah, itulah manusia, saudaraku. Kita kadang-kadang lupa, ya, hidup ini hanya oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan. Kita makin bertumbuh sedikit, kita udah sombong, saudaraku. Nah, Paulus, saudara, ya, dan supaya dikatakan begini, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa aku, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Apa itu? Yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggal. Jadi membuat Paulus merasa nggak nyaman. Ya, ada saudara katanya, utusan iblis bentuknya seperti apa, saudaraku, duri dalam daging itu, saudaraku, yang menggocok dia terus. Ya, sehingga dia, saudaraku, setiap kali kalau dia mau sombong, saudaraku, ada duri dalam daging tersebut, saudaraku, supaya ia tidak meninggikan dirinya. Ya. Nah, lihat. Berikutnya apa katanya? Tentang hal itu, apa katanya? Coba sama-sama baca. 1, 2, 3 ya. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu apa? Mundur daripadaku. 3 kali. Seorang rasul, saudaraku, yang menulis sekali lagi 2/3 Alkitab, seorang yang dikenan Tuhan, berdoa 3 kali berseru kepada Tuhan. Sama seperti Yesus berdoa supaya cawan itu berlalu. Paulus juga berdoa 3 kali supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Nah, jawab Tuhan kepadanya apa? Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya apa? Kuasa Kristus turun menaungi aku. Kata kuncinya, saudara, ya, menurut Paulus di sini adalah Tuhan berkata kepada dia, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Kasih karunia itu ada pengertiannya, ada 2, saudara. Pertama, kasih karunia itu menurut kitab Efesus 2 ayat 8 adalah, ya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman.
Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya, itu pemberian yang cuma-cuma. Ya, tetapi kasih karunia yang lain, saudaraku, ya, yang juga memiliki arti kasih karunia di dalam Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi saudara, kasih karunia itu kadang-kadang saudaraku, kita mengandalkan kefasihan lidah kita mengandalkan talenta-talenta kita, sehingga banyak saudaraku orang tidak lagi mengandalkan Tuhan, nggak ada doa saudaraku. Ya bahkan banyak saudaraku pelayan-pelayan Tuhan nggak punya jam doa. Sudah seperti profesional saudaraku, melakukan aktivitasnya saudaraku seperti itu aja, udah nggak punya jam doa, ya nggak punya waktu bersendirian dengan Tuhan, nggak punya waktu saat teduh, nggak punya waktu untuk mengalami hadirat Tuhan lagi saudaraku, nggak punya waktu untuk berdoa puasa, ya sudah rutin saja saudaraku. Ya demikian adanya saudaraku. Ya, masa pasti lidah masih dipakai Tuhan, karena di dalam Alkitab dikatakan saudaraku bahkan keledai bisa dipakai Tuhan. Ya, untuk menobatkan, menegur Bileam saudaraku. Ayam aja bisa dipakai Tuhan untuk menegur Petrus saudaraku. Jadi kalau untuk dipakai Tuhan, semuanya bisa saudara. Nah, tetapi Paulus sebenarnya ini dalam bentuk perlindungan Tuhan atas hidup dia. Supaya apa? Supaya dia jangan memegahkan diri. Ya, supaya dia hidup tidak mengandalkan kekuatannya, tidak mengandalkan kefasihannya, tidak mengandalkan talentanya, tidak mengandalkan keprofesionalannya, tetapi mengandalkan apa? Mengandalkan kasih karunia-Nya Tuhan. Sehingga dia tahu ketika dia bisa dipakai, itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Ini luar biasa, saudara. Justru di musim-musim ya yang tidak enak itu saudara, di musim kelemahan itu, Paulus belajar apa? Ya, dalam kelemahanlah kata Tuhan kepada dia. Dia mengalami juga pewahyuan Tuhan. Dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ya, saudaraku, ketika dia mengalami penyataan dari Tuhan seperti itu, sekarang dia udah berbeda. Dia tidak lagi ngotot supaya doanya dijawab. Tetapi dia ucapkan kata-kata berikut ini yang luar biasa. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Wow, bermegah, dia tadi di atas bermegah akan penyataan Tuhan. Ini bermegah atas kelemahan. Siapa yang mau hidup seperti itu saudara? Coba baca sama-sama lagi. 1, 2, 3 ya. Sebab karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Ada di sini yang senang dan rela dalam kelemahan? Ada di sini yang senang dan rela dalam siksaan? Di dalam kesukaran. Kalau kita sukar, kita bilang, Tuhan kapan berlalunya kesukaran ini? Tuhan, hei, bisa senang melewati kesukaran itu sesuatu yang ilahi, bukan manusiawi. Kalau saudara sampai berkata seperti ini, itu bukan karena perkataan biasa. Saya percaya seperti Paulus, dia mengalami pewahyuan, dia mengalami perubahan pola pikir, dia mengalami sesuatu yang luar biasa. Justru ketika aku tidak mampu, maka kemampuan Allah semakin nyata dalam hidupku. Nah, kira-kira begitu saudara. Di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, di dalam kesesakan, oleh karena Kristus. Ayat yang terakhir ini baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Pertanyaan saya hari ini kepada kita semua, termasuk yang di rumah, saudara hari ini lemah atau kuat dengan kekuatanmu? Kalau engkau berkata, Tuhan aku enggak kuat, maka kuasa Tuhan yang turun menaungi engkau. Maka kasih karunia Tuhan akan bekerja dalam hidupmu. Saudaraku, sehingga engkau bisa rileks dalam hidup ini. Jadi kita bermegah dalam waktu-waktu di mana kita mengalami hadirat Tuhan. Kita mengalami kedekatan dengan Tuhan.
Kita mengalami pewahyuan daripada Tuhan, pemakaian Tuhan. Tapi ketika kita mengalami, kita juga bermegah ketika doa kita tidak dijawab seperti yang kita harapkan. Ketika kita ada dalam kelemahan, kita juga bermegah. Kenapa? Ketika kita bermegah oleh karena itu, saudara, maka kasih karunia Tuhan bekerja dalam hidup kita. Poinnya apa? Hidup dalam kasih karunia Tuhan. Ketika aku lemah, kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, yang terakhir, ketiga, hidup bermegah dalam pengharapan. Oleh karena hidup dibenarkan oleh Allah, dan juga bermegah dalam kesengsaraan karena menjalani hidup dalam kebenaran. Saudaraku, banyak orang bermegah, saudaraku, karena apa? Sudah dibenarkan oleh kasih karunia Tuhan. Kamu diselamatkan, kamu dibenarkan. Ya, nah mari kita baca sebentar, saudara. Lihat, Roma 5 ayat 1-4. Mari kita baca sama-sama, semua jemaat yang ada di sini dan di rumah masing-masing. 1, 2, 3 ya. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Tuhan. Terus, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji apa? Menimbulkan pengharapan. Nah, banyak orang bermegahnya, saudaraku, hanya apa? Karena mereka sudah dibenarkan Tuhan. Puji Tuhan! Saya dibenarkan bukan karena usaha saya dibenarkan bukan karena perbuatan-perbuatan saya dibenarkan bukan karena aktivitas-aktivitas ritual agama saya, bukan. Karena firman Tuhan berkata, semua perbuatan baikmu seperti kain kotor di hadapanku. Enggak bisa kita bermegah karena perbuatan kita. Karena di dalam diri kita, saudaraku, pada dasarnya sudah jatuh ke dalam dosa, saudaraku. Setiap perbuatan kita, motivasinya tersembunyi itu enggak benar, saudaraku. Tapi ternyata, saudaraku, kita enggak perlu lagi berusaha, saudaraku. Kita sudah dibenarkan oleh Allah karena kematian Yesus di atas kayu salib. Kematian Yesus di atas kayu salib cukup, saudaraku, untuk Allah melihat kita sekarang benar karena Kristus. Darah Kristus yang sudah dicurahkan cukup untuk membayar semua dosa-dosa kita. Dan cukup untuk kita berani berdiri di hadapan Allah Bapa. Dan Allah Bapa berkata, kamu benar. Puji Tuhan, kita sangat bersuka cita. Tapi saudara, banyak orang hanya sampai di sana. Ya, dibenarkan oleh karena oleh karena anugerah kebaikan kemurahan Tuhan di dalam imannya, saudara. Tetapi banyak orang hanya dibenarkan oleh Allah, tetapi tidak hidup benar dalam hidupnya, saudara. Yudas memperingatkan seperti ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasehati kamu supaya kamu tetap berjuang. Ada kata-kata berjuang. Kalau kita dibenarkan, kita nggak perlu berjuang. Itu perbuatan Allah. Perjuangan Yesus di kayu salib, mati untuk kita, tetapi untuk hidup benar, kita perlu berjuang mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab apa? Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah, keselamatan yang cuma-cuma, kebaikan Allah, kemurahan Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku, orang yang menyalahgunakan kasih karunia, katanya ada dua cirinya. Pertama, mereka hidup menuruti hawa nafsu mereka. Mereka bilang gak apa-apa, kita kan sudah diselamatkan. Itu bukan, kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita. Benar, setengah kebenaran, saudaraku.
Ya, lalu mereka hidup semau-maunya, saudara. Ya, karena mereka bilang bukan karena perbuatan kita. Benar, saudara. Nah, mereka, saudaraku, apa? Melampiaskan hawa nafsunya. Toh kita dibenarkan oleh karena anugerah Allah. Ya, ada orang bilang itu cheap grace, saudaraku. Itu yang pertama. Ciri-ciri orang yang menyalahgunakan kasih karunia Allah. Yang kedua, saudara, yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara tahu, ketika engkau diselamatkan oleh kasih karunia Allah, sejak itu, saudaraku, engkau sudah dibayar, harganya sudah lunas. Kalau artinya engkau sudah dibayar, harganya telah lunas, engkau sudah dibeli. Artinya apa? Hidupmu bukan hidupmu lagi, saudara. Hidup kita bukan milik kita lagi. Hidup kita bukan, kan Paulus bilang begini, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus. Kalau kita sudah dibeli, artinya apa? Sejak saat itu siapa? Penguasa hidup kita bukan lagi diri kita, tetapi penguasa kita adalah Tuhan. Saudara tahu Tuhan itu artinya penguasa tunggal. Kurios, penguasa tunggal. Orang yang menyalahgunakan kasih karunia adalah orang yang menyangkal bahwa penguasa tunggal hidupnya adalah Tuhan. Ya, itulah orang yang menyangkal, yang menyalahgunakan kasih karunia Tuhan. Dia tidak mengizinkan Tuhan menguasai hidupnya. Yang menguasai hidupnya adalah egonya, saudaraku. Keinginan-keinginannya, kemauan-kemauannya, saudaraku. Sekalipun dia menyebut nama Tuhan. Jadi saudaraku, kitab ini mengingatkan kita, saudara. Ya, kalau saudara mau hidup benar, ya saudara pasti akan mengalami penderitaan, saudara. Ya. Pak Petrus berkata begini, 2 Petrus 2 ayat 7 sampai 10. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar. Ya, jadi bedakan. Banyak orang bersukacita karena dibenarkan oleh Allah, tetapi banyak orang tidak siap hidup benar. Nah, ayat ini berkata, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Bayangkan pada waktu itu, saudaraku, nah Tuhan bilang berkata, saudaraku, nanti kedatangan Tuhan seperti zaman Lot. Ya, saudaraku, orang sekarang udah gak bisa bedakan mana laki, mana perempuan, saudaraku. Ya, mereka menikah sesama jenis. Itu di zaman Lot udah ada. Saudaraku, bahkan pada waktu itu, saudaraku, Lot berkata, jangan kau apa-apakan tamuku ini. Ini ada 2 anak gadisku, perlakukan seperti apa yang kau mau. Mereka menolak dan mereka berkata mereka mau menggagahi malaikat-malaikat Tuhan itu, saudara. Bayangkan, saudaraku. Ya, dikatakan, sekali lagi saya baca, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita. Saudara tahu bahwa sebenarnya kita orang-orang benar ini adalah terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsunya saja. Saya berharap kita tidak termasuk salah satu orang yang hidup seperti ini, saudara. Ya, yang tidak mengenal hukum dan hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Apa yang mereka suka mereka kerjakan, apa yang mereka mau mereka kerjakan tanpa berpikir panjang, tanpa takut akan hukum, tanpa takut akan Tuhan. Wow, saudara. Harus hati-hati dengan hidup seperti itu, saudara. Ya, mengikuti hawa nafsu saja, saudara. Nah, apakah kita orang benar? Katanya kalau kita orang benar, kita terus-menerus menderita oleh cara hidup itu. Ya, jangan sampai kita, saudaraku, kita bilang kita relevan lalu kita hidup seperti cara hidup mereka. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka. Dan setiap hari melihat, mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu. Sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Ya, kalau kita orang benar, kita melihat perbuatan-perbuatan yang gak benar, jiwa kita itu tersiksa, katanya, saudara. Maka
nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Jadi saudaraku, bagaimanakah kita sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan dan orang yang mau hidup benar, bukan hanya dibenarkan tetapi kita mau hidup benar. Ya, karena firman Tuhan bilang begini, kamu adalah terang dan garam dunia. Biar lewat hidupmu, perbuatan baikmu, Bapamu di surga dipermuliakan. Saudaraku, jangan kalau hanya orang dibenarkan itu hanya untuk diri sendiri. Kalau saudara hidup benar, saudara menjadi terang dan garam, saudara jadi berkat bagi orang lain. Apakah hari ini cara hidup kita, gaya hidup kita sudah menjadi berkat buat orang lain? Apakah cara hidup kita, gaya hidup kita berbeda dengan orang-orang dunia, sehingga mereka akan berkata, dia beda, cara hidupnya beda, tujuan hidupnya beda, fokus hidupnya beda. Kalau sama, kita perlu bertobat, saudara. Kita nggak boleh hidup seperti itu. Kenapa? Sekali lagi, kalau kita dibenarkan, itu untuk diri kita. Kita diselamatkan. Tapi kalau kita hidup benar, itu akan jadi contoh, jadi teladan. Ya, setiap hari mulai berdoa begini, Tuhan, kemanapun aku pergi hari ini, biarlah Engkau pimpin aku, biar perkataanku, perbuatanku, jadi berkat buat orang-orang di sekitarku. Nah, itu cara doanya, saudara. Supaya setiap hari engkau berdoa. Mungkin kau pergi ke tempat pekerjaanmu, engkau berdoa. Ya Tuhan, supaya lewat hidupku, di tempat kosmu, di keluargamu, berdoa. Supaya lewat hidupku, nama Tuhan dipermuliakan. Kata kuncinya apa? Bermegah dalam kesengsaraan. Kenapa kita bermegah dalam kesengsaraan, saudaraku? Ya, karena di dalam ayat tadi dikatakan begini, ayat sebelumnya dikatakan begini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Nanti di surga Tuhan berkata, sabaslah hai hambaku yang setia, yang rajin dan setia. Kita diberi kemuliaan. Saudaraku ingat, itulah pengharapan kita. Pengharapan kita nanti di surga, kita di-share kemuliaan Tuhan. Ya, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya atas hidup kita, atas perbuatan-perbuatan baik kita. Perbuatan baik kita akan mengikuti kita, kita akan menerima kemuliaan Tuhan. Nah, karena kita melihat ke sana, saudaraku, makanya bermegah dalam kesengsaraan itu sulit. Kalau kalau kita enggak punya pengharapan. Tapi karena kita punya pengharapan akan kemuliaan Tuhan, sekalipun hari ini kita mengalami kesengsaraan, kesulitan hidup, karena kita mau hidup benar. Nah, Paulus bilang begini, caranya bagaimana? Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, yang tak kelihatan adalah kekal. Yang kita sebagai umat Tuhan hari ini, sekalipun Tuhan masih memberikan kesempatan kita hidup di dunia ini, tapi pandangan kita harus tertuju kepada kekekalan. Supaya apa? Supaya sekalipun kita hari ini, karena kita hidup benar, bukan karena, ingat ya, hidup benar kita, saudaraku, itu bukan juga dengan kekuatan kita, dengan kasih karunia Allah. Tadi kita sudah belajar, karena kasih karunia Allah, kemampuan Allah memampukan kita hidup benar. Kalau saudara coba hidup dengan kekuatanmu, gak bisa. Tapi engkau perlu kasih karunia Allah. Makanya engkau berdoa, Tuhan, dimanapun aku hari ini, aku ketemu dengan siapapun, biarlah Tuhan, aku boleh jadi berkat lewat perkataanku dan perbuatanku. Fransiskus dari Asisi bilang begini, jadilah engkau jadi berkat, jadilah pemberita Injil lewat perbuatanmu, kalau perlu perkataanmu. Nah, saudaraku, di zaman ini menurut seorang periset di Amerika namanya George Barna, saudaraku, hidup anak-anak Tuhan sama orang yang tidak mengenal Tuhan hidupnya nggak jauh berbeda. Hanya sedikit saja perbedaannya, saudara.
Jadi mari saudaraku, kita mulai bertobat, kita mulai kembali kepada kehidupan ya yang Tuhan persiapkan untuk kita. Kehidupan kita itu mulia loh saudaraku. Ya, mulia itu begitu luar biasa saudara. Jadi saudaraku, hari ini Tuhan sedang didik kita. Bermegah dalam kesengsaraan. Oh ini masih sekarang ini, belum lagi nanti kedatangan Tuhan kedua kali semakin dekat. Ya, ada kesengsaraan lebih besar. Jadi sekali lagi saya mengingatkan, ini adalah ujian-ujian awal, ya. Ujian-ujian awal, saudara. Persiapkan karaktermu, lihat. Bermegah dalam kesengsaraan. Kalau saudara bermegah dalam kesengsaraanmu dengan cara apa? Lihat, kemuliaan Tuhan sedang menanti engkau, sehingga engkau bisa bermegah dalam kesengsaraan. Apa itu? Doa-doamu belum dijawab Tuhan. Enggak apa-apa. Doa-doamu dijawab tidak seperti yang kau harapkan. Enggak apa-apa. Toh nanti ada kemuliaan yang Tuhan persiapkan buat kita. Tantangan-tantangan yang kita hadapi, ya memang kita harus menghadapi. Karena katanya setiap anak-anak Tuhan yang mau beribadah kepada Tuhan akan mengalami penderitaan. Itu memang iya. Tapi bukan karena kesalahan dan dosa kita, tapi karena kita mengikut Tuhan. Karena apa katanya? Ketika kita bermegah dalam kesengsaraan kita, akan menimbulkan ketekunan. Jadi saudara, kalau saudara mau bermegah dalam kesengsaraan, jangan lihat kapan ini selesai. Jangan, kalau itu yang saudara selesaikan, saudara nggak bisa bertekun. Saudara bilang terlalu lama ini Tuhan, nggak bisa. Tapi kalau engkau melihat ke depan, kau akan tekun. Terus, nggak apa-apa. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Nah, engkau akan tekun. Ketika engkau tekun, akan menimbulkan apa? Tahan uji. Tahan uji itu apa? Karakter. Karakter. Lalu apa? Karakter itu menghasilkan apa lagi? Pengharapan. Jadi saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari saudara, kita sebagai umat Tuhan, kita diberi kasih karunia untuk bisa hidup di dalam masa-masa kelimpahan, juga masa-masa kekurangan. Kita diberi juga kasih karunia untuk bermegah pada waktu-waktu di mana kita mengalami Tuhan dengan begitu hebat dan luar biasa. Tapi juga pada waktu doa-doa kita dijawab tidak seperti yang kita inginkan. Bahkan pada waktu kelemahan kita. Apalagi saudaraku, kita sebagai anak-anak Tuhan bermegah juga karena apa? Tuhan sudah mati bagi kita sehingga kita dibenarkan. Tapi juga kita diberi kasih karunia untuk apa? Untuk hidup benar, untuk jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Mari kita datang kepada Tuhan. Engkau memperlengkapi kami untuk hidup di segala musim kehidupan. Bukan hanya pada waktu kelimpahan, tapi juga pada waktu kekurangan. Bukan hanya pada waktu kami merasakan hadirat Tuhan yang begitu kuat, bahkan mengalami pewahyuan, penyataan, dan pemakaian Tuhan. Tapi juga pada waktu-waktu kami tidak merasakan hadirat Tuhan. Masa-masa kami merasa kering. Masa-masa kami merasa Tuhan jauh dari hidup kami. Kami juga diberi kasih karunia Tuhan untuk bersukacita oleh karena kami sudah dibenarkan oleh karena perbuatan Tuhan. Tapi kami juga bermegah ketika kami hidup benar. Kami mengalami penderitaan karena kami hidup benar Tuhan. Supaya kami boleh menjadi terang dan garam dunia ini. Supaya lewat hidup kami Bapa dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku hidup bagimu, mataku dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup
Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan, supaya kami mengerti bahwa hidup mengikut Engkau adalah penyerahan diri kami kepadamu ya Tuhan, dan mengizinkan Engkau menuntun kami di musim-musim kehidupan kami. Sama seperti pemazmur berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tetapi di sisi lain
juga pemazmur berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Tuhan, tuntunlah kami, khususnya di masa-masa yang sulit waktu-waktu ini. Kami tahu Engkau sedang mempersiapkan kami, Tuhan, menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali yang semakin dekat ini. Engkau sedang mengingatkan kami, Engkau sedang menegur, menasehati, menguatkan, menghibur, meneguhkan kami. Di masa-masa yang sekarang ini Engkau menyertai kami, sehingga kami pun akan ingat ketika kami memasuki nanti masa-masa sulit. Kami percaya kami sudah punya pengalaman bahwa Tuhan sudah menyertai kami di masa sulit yang ini. Maka Tuhan pun akan terus menyertai kami melewati masa-masa yang lebih sulit. Ketika kedatangan-Mu yang kedua kali semakin dekat, ya Tuhan. Biarlah kami semuanya boleh belajar di masa-masa ini. Di masa-masa beberapa di antara umat-Mu yang sedang mengalami kekurangan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Rasul Paulus sendiri adalah seorang rasul yang luar biasa. Dia berkata, aku tahu itu apa kekurangan, aku tahu apa kelimpahan, aku tahu itu apa kenyang, aku tahu itu apa kelaparan. Bapa, firman-Mu berkata, Paulus menulis, tidak ada yang tersembunyi bagiku. Demikianlah Tuhan, kami tidak menjadi terkejut dengan keadaan yang kami alami. Kami tahu, seperti Rasul Paulus berkata, kami belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kami. Dan seperti Paulus juga berkata, Allahku, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Berdoa juga kepada jemaat-Mu Tuhan, yang mungkin hari-hari ini merasa sedang mengalami kekeringan Tuhan. Mungkin di antara jemaat-Mu Tuhan, doa-doanya tidak dijawab tidak seperti yang diinginkan Tuhan. Supaya tetap kuat, supaya hati mereka tetap teguh, supaya mereka boleh bermegah dalam kelemahan mereka, supaya mereka boleh mengucap syukur dengan apapun yang sedang terjadi dalam hidup mereka. Karena kasih karunia Allah yang menjadi kekuatan mereka. Dan di dalam kelemahan kami, kuasa-Mu turun menaungi setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Demikian juga Tuhan, kami bermegah di dalam kesengsaraan karena kami mau hidup benar Tuhan. Bukan hanya dibenarkan oleh anugerah Tuhan, tapi kami mau hidup benar supaya kami boleh menjadi terang dan garam dunia. Ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, supaya kami tidak melihat penderitaan yang sekarang sedang kami alami, tapi kami boleh melihat kekekalan yang sedang menanti kami, kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami bermegah hari ini untuk kami boleh hidup dalam kebenaran Tuhan, di dalam nama Yesus. Supaya di masa-masa sulit ini kami boleh menjadi terang dan garam. Kami boleh melakukan perbuatan-perbuatan baik di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar semua umat-Mu tetap bersukacita dalam keadaan apapun. Amen. Seperti Paulus berkata, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Biar senantiasa itu kami miliki dalam hidup kami, dalam segala musim kehidupan kami Tuhan. Tuhan
Bapa Surgawi, ajaib Tuhan yang lebih besar dari hidup kami. Kasih karuniamu, kebaikanmu, kemurahanmu lebih daripada hidup. Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan yang kekasih, kita semua bangkit berdiri di rumah saudara masing-masing. Kita akhiri ibadah kita hari ini. Kita berdoa seperti yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Jemaat yang kekasih, terimalah berkat sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan daripada Allah Bapa, cinta kasih dan pengorbanan daripada Tuhan Yesus, penyertaan dan persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menuntun langkah-langkah hidup kita dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan semua kita yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan.